Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait soal dinamika rotasi. Nah, soalnya itu bola pejal yang bermassa M5 kg ditarik gaya horizontal F tepat di titik beratnya sehingga bola menggelinding tanpa slip pada bidang datar kasar. Jika besar F sama dengan 140 Newton, maka percepatan bola pejal tersebut adalah berapa? Jadi, yang ditanyakan di soal itu adalah percepatan bola pejalnya berapa. Oke, kita tulis dulu apa-apa yang diketahui berdasarkan informasi pada soal. F-nya kita tahu sama dengan 140 Newton. Oke. Kemudian massanya itu adalah 5 kg. Dan bolanya ini adalah bola pejal ya, bola pejal. Nah, kemudian pada informasi di soal itu kita ketahui bahwa eh, ini geraknya adalah gerak menggelinding tanpa slip. Ingat, kalau geraknya adalah gerak menggelinding, itu artinya terjadi dua gerakan, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, kalau kita perhatikan ini gaya F ini tuh tidak akan menimbulkan gerak rotasi. Kenapa? Karena dia bekerja tepat di titik beratnya dan arah apa ya, antara gaya F ini dengan lengan momennya itu tegak sejajar. Dan kalau misalkan antara gaya dengan lengan momennya itu sejajar, maka dia tidak akan menimbulkan torsi atau momen gayanya itu sebesar nol. Jadi tidak akan menyebabkan gerak rotasi. Nah, gaya apa yang menyebabkan balok ini bisa berotasi sehingga bisa menggelinding? Nah, itu adalah gaya gesek. Jadi ada gaya gesek yang arahnya ke sini yang membuat bola ini itu bisa berotasi seperti itu. Nah, jadi gaya gesek inilah yang menyebabkan bolanya bisa berotasi, dan gaya gesek dan gabungan gaya F yang 140 Newton ini yang menyebabkan gerak translasi sehingga bisa terjadi gerak menggelinding. Nah, karena berdasarkan informasi di soal, itu kita nggak bisa tahu berapa koefisien gesekannya ya. Kan gaya gesek biasa kita cari dengan persamaan mu dikali N, di mana koefisien gesekan dari gaya gesek ini nggak bisa ditahu, nggak ada di informasi pada soal. Maka untuk menentukan berapa gaya geseknya, kita pakai bisa menggunakan persamaan gerak rotasi dan translasinya. Oke, karena kita akan menuju gerak rotasi, berarti kita akan berhubungan dengan momen inersia ya. Oke, di sini kita tahu bolanya adalah bola pejal, dan momen inersia untuk bola pejal itu adalah 2 per 5 mr kuadrat. Oke, 2 per 5 mr kuadrat. Langsung aja kita analisis ya. Kita analisis yang pertama untuk gerak translasinya. Nah, gerak translasi. Nah, karena di sini bendanya itu geraknya ke sana, oke, maka kita tulis persamaannya sigma F-nya sama dengan M dikali A. Oke, yang searah dengan percepatannya dikasih positif, berarti F dikurang dengan gaya geseknya itu sama dengan M dikali A. Kalau gitu, gaya geseknya itu tidak lain adalah F dikurang dengan M dikali A. Oke, jadi ini persamaan untuk gaya geseknya. Sekarang kita tinjau untuk gerak rotasinya ya. Oke, untuk gerak rotasi. Oke, gerak rotasi. Oke. Untuk gerak rotasinya, ini kita bisa tuliskan sigma torsi itu sama dengan I dikali alfa. Di mana alfa itu bisa kita tuliskan sama dengan A dibagi dengan R. Dan yang menyebabkan torsi itu adalah gaya gesek ini. Nah, jadi gaya gesek F ini menyebabkan torsi. Nah, karena gaya gesek ini menyebabkan torsi, maka di sini persamaan untuk sigma torsinya itu adalah gaya geseknya dikali R-nya dikali I, momen inersia untuk bola pejal itu 2 per 5 mr kuadrat, dikali dengan alfanya diganti sama A per R. Nah, kemudian ini R-nya bisa ditewaskan, pangkatnya hilang. Gini ya, seperti itu. Sehingga persamaannya jadi F sama dengan 2 per 5 M dikali A. Nah, untuk gaya geseknya sendiri, kita bisa substitusiin persamaan yang ini. Jadi bisa ditulis F dikurang dengan M dikali A itu sama dengan 2 per 5 M dikali dengan A. Oke, jadi kita bisa tuliskan F itu sama dengan 2 per 5 M dikali A ditambah dengan M dikali A. Oke, ini bisa kita buat menjadi seperti ini, 5 per 5 ya. Oke, 5 per 5. Jadi kita akan peroleh F itu sama dengan 7 per 5 M dikali dengan A. Oke, sekarang kita masukin nilai-nilainya. Kalau kita masukin nilainya berarti 140 sama dengan 7 per 5 dikali dengan M-nya itu 5 dikali dengan A. Oke, 5-nya bisa ditewaskan, 5 ditewaskan, kemudian 140 dibagi 7,
itu kita akan peroleh sebesar 20. Jadi A-nya 140/7, maka diperolehlah 20 meter per second kuadrat. Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi beta. Oke teman-teman, pembahasan kita cukup sampai di sini. Terima kasih.